Madate TV. Icalo amana wewang, marak dia mawuweng topole di walitung. Demikianlah nama beliau tertulis dalam banyak catatan sejarah dengan tinta emas, mengisahkan sepak terjang heroiknya sebagai sosok legendaris, pahlawan perintis kemerdekaan dari tanah Mandar. Pahit getir perjuangan segenap jiwa menentang kesaliman tangan kotor penjajahan Belanda dilalui dengan teguh. Perjalanan hidup 113 tahun usia beliau diantaranya diwakafkan untuk negeri dengan mengangkat senjata melawan Belanda selama 17 tahun. Lalu kemudian menjalani hukuman pengasingan di Pulau Belitung selama 37 tahun. Dari kesemuanya itu, tak terhitung pengorbanan hingga harus kehilangan sahabat, keluarga, orang-orang yang beliau cintai, sampai kehilangan saudara kandungnya. Malah, dengan mata kepalanya sendiri, beliau menyaksikan rupa-rupa pengkhianatan anak bangsa hingga dikhianati oleh kerabatnya sendiri. Mungkin memang demikianlah perjuangan. Dan ini hanyalah kisah sejarah yang telah usang. Tapi tetap saja riwayat ini penting untuk dikabarkan, dan Madate TV melakukan itu. Maka teman-teman, berkenanlah untuk senantiasa mendukung channel ini dengan memberi like, komen, share, dan subscribe agar channel Madate TV semakin berkembang. Icalo amana wewang terlahir sebagai bangsawan tinggi melalui ayahnya bernama Igaang yang saat itu sedang menduduki tahta sebagai Marakdia atau raja di Kerajaan Alu, salah satu kerajaan tua di Mandar. Sedangkan ibunya bernama Ikena yang merupakan putri Marakdia Kerajaan Banggai. Beliau lahir di Lutang Banggai Majene pada tahun 1854 dengan nama Icalo. Adapun sematan amana wewang di belakang namanya sebenarnya adalah sapaan dalam keluarga bangsawan di Mandar agar tidak menyebut nama seseorang yang telah berkeluarga secara langsung karena dianggap tidak etis. Jadi, sapaan ini diambil dari nama kemanakan permaisuri beliau yang bernama Iwewang. Selain dikenal secara luas sebagai seorang pemberani, amana wewang dapat dikatakan sebagai sosok pejuang yang paripurna. Pada usia 30 tahun, beliau telah menduduki jabatan strategis dengan mendapat kepercayaan dan kehormatan adat, diangkat sebagai Marakdia Malolo atau Panglima Perang di Kerajaan Balanipa pada tahun 1884 dan 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1886, beliau diangkat sebagai Marakdia atau Raja di Kerajaan Alu, menggantikan ayahnya. Upacara pelantikan ini berlangsung meriah, sebab saat itu adik beliau bernama Ikaco Puang Amana Patolawali juga dilantik sebagai Marakdia Malolo, Kerajaan Alu, sekaligus menjadi Panglima Perang di 3 kerajaan yang ada di Mandar, yakni Kerajaan Alu, Banggai, dan Pamboang. Dari pelantikan ini sudah terlihat seberapa kuat pengaruh amana wewang. Namun, segala kebesaran itu beliau emban di saat Belanda telah bersiliweran dan merecoki sendi kehadatan di Mandar. Tantangan ini menjadi nyata ketika dalam masa jabatan sebagai Panglima Perang Kerajaan Balanipa, kerajaan yang dianggap paling berpengaruh di Jazirah Mandar.
Amanawewang harus menyaksikan intrik dan kelemahan para Marakdia, kerajaan Balanipa. Dari 4 Marakdia di kerajaan Balanipa yang pernah bersinggungan dengan Amanawewang, hanya Marakdia Ibasoboroa Tokape yang sejalan dengan beliau dan berani frontal terhadap kerakusan Belanda. Kondisi memprihatinkan yang terjadi di internal kehadatan kerajaan Balanipa ini menuntut kepiawaian beliau mengasah diri untuk menjadi sosok pemimpin ideal dalam sebuah perjuangan menentang Belanda. Amanawewang membentuk koalisinya sendiri dengan menjalin persekutuan dengan banyak tokoh adat dari kerajaan lain. Melalui gerakan Amanawewang inilah konsep Sipamanda atau perjanjian persaudaraan untuk saling menguatkan 14 kerajaan di Mandar, baik yang di daerah pesisir maupun di pegunungan, secara efektif diterapkan. Bahkan, perjanjian persaudaraan antara Mandar dan negeri-negeri Ajatapareng di era Marakdia Toriwoseang digaungkan kembali dan menjadi real adanya. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa Amanawewang adalah sosok pejuang yang paripurna. Tidak hanya berdasar pada keberanian personal yang beliau miliki, melainkan kemampuan komunikasi menyatukan perbedaan di bawah komandonya. Sehingga perjuangannya didukung oleh rakyat secara luas dan dengan sukarela, bantuan persenjataan mengalir dari Sawito, Malusetasi, Supa, Sidenreng, dan Goa. Ada juga yang dibeli oleh para pedagang di Singapura, Seram, dan sebagian hasil rampasan dari Belanda. Koordinasi yang terstruktur dengan baik membuat pasukan Amanawewang memiliki jaringan kuat sampai Kutai, Mulawarman, Lombok, Bima, dan negeri-negeri Bugis. Sedangkan di Mandar sendiri, pasukan dari Pitu Ulunasalu ikut bergabung di bawah pimpinan Marakdia Matangadai Majanang, Marakdia Tubi, Dem Matande, dan Dem Palanna. Selain itu, turut pula bergabung pasukan yang dikoordinir Marakdia Kamande, Marakdia Tokape, Amana Patolawali bersama Ajuara dari Banggai dan Pamboang, Sukamuyu dari Sendana, tak ketinggalan dari Mamuju, yakni Parimuku, Andi Matona, Petalolo, dan Petanabone. Kesan pertama yang mempesona dari Amanawewang di mata Belanda adalah ketika pada tanggal 4 Juli 1890 berlangsung perundingan antara Belanda dengan Marakdia Tokape, Marakdia Balanipa didampingi Amanawewang, Amana Patolawali, Ajuara, Sukamuyu, dan Parimuku. Dalam pertemuan itu, Belanda memaksa Marakdia Tokape untuk menandatangani kontrak perjanjian yang memberatkan kerajaan Balanipa berkaitan hak monopoli perdagangan. Dengan geram, Marakdia Tokape merobek surat perjanjian yang disodorkan Belanda tersebut. Melihat situasi panas di ruang perundingan, sontak Amanawewang berdiri menghentakkan kakinya dan berkata, "Tuan-tuan Belanda ini sepertinya tidak tahu aturan. Rupanya tuan-tuan ingin kurang ajar di negeri kami. Tuan-tuan orang kulit putih tidak berhak mengatur kami. Negeri ini adalah negeri orang-orang Mandar. Tuan-tuan adalah tamu kami yang datang untuk berdagang. Kalau mau berkuasa di Mandar, kami tidak terima. Lebih baik tuan-tuan cepat tinggalkan ruangan ini sebelum saya marah. Kalau tidak, saya bunuh tuan-tuan di tempat ini." Melihat amarah Marakdia Tokape dan Amanawewang, rombongan Belanda segera meninggalkan tempat perundingan dengan perasaan malu dan kecewa. Menyikapi situasi di Mandar yang semakin tidak kondusif, sistem pertahanan pasukan Mandar mulai diperhatikan dengan matang. Angkatan perang yang telah dimiliki oleh kerajaan makin diperkuat dengan membentuk pasukan rakyat dan menyebar pasukan khusus
yang disebut Kalula di Camba-Camba, Naungan Joro Lawarang, Barane, Baurung, Katiting, dan Pepang Pemboang. Kemudian, jaringan benteng pertahanan masif dibangun di beberapa tempat strategis antara lain Benteng Galung, Butu Paung Arolang, Benteng Tundung, Bulo, Lakmasi, dan Pariwuang Alu yang dikelilingi pos penjagaan di wilayah Tondo, Galul Lombok, Batu-Watu, Puawang, serta Lembang-Lembang dan Paropo. Bahkan di wilayah Mamuju, dibangun juga benteng kayu Mangiwang, dipimpin Daeng Macirina, Mantaroso, Patana Bone, Matona, dan Patalolo. Akhirnya, saat beduk maghrib Masjid Camba berbunyi, kubu Belanda dikejutkan oleh serangan mendadak pasukan Amanawewang ke Tangsi Belanda yang terletak di Kampung Camba Majene pada tanggal 5 April 1905. Penyerangan ini hampir menewaskan seluruh pasukan Belanda di tempat itu dan berhasil merampas banyak senjata, amunisi, beserta uang dan barang berharga milik Belanda. Efek penyerangan ini sangat membuat sok kubu Belanda sehingga dalam catatan sejarah disebutkan tercipta kedamaian selama 2 bulan di Mandar tanpa kehadiran satupun orang Belanda. Konsekuensi logisnya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat dengan amannya jalur perdagangan lintas pulau, tidak hanya ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan Malaka, tapi sampai ke Tumasik atau Singapura. Nanti pada tanggal 19 Juni 1905, pasukan Belanda kembali datang dengan 2 kapal perang berlabuh di Banggai dan 1 kapal merapat di Pamboang. Kemudian, pecahlah konfrontasi di Paribuang pada tanggal 22 Juni 1905. Perlawanan pasukan Amanawewang sangat membuat gusar dan merepotkan Belanda. Tercatat tidak kurang dari 6 kali Belanda mengirim pasukan bantuan ke Mandar melalui 10 kapal perangnya. Tak cukup sampai di situ, Belanda sampai mengeluarkan pengumuman bagi siapa saja yang mampu menangkap hidup dan mati Amanawewang akan diberi imbalan 1.000 ringgit atau 2.500 gulden. Belanda bahkan mulai mendekati beberapa petinggi adat di wilayah pesisir dari Balanipa, Banggai, hingga Pamboang dengan iming-iming menggiurkan untuk menjebak Amanawewang. Di saat bersamaan, Belanda juga mengirim utusan menemui Amanawewang agar mau bekerja sama di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan imbalan akan dinobatkan menjadi marakdia di kerajaan Balanipa dan seluruh pasukannya akan diperlengkapi senapan. Amanawewang memberi jawaban tegas, Belanda tidak berhak mengangkat raja di Mandar. Setelah melalui serangkaian konfrontasi yang dramatis, pada tanggal 6 Juni 1906, Benteng Galung Arolang diserang secara membabi buta hingga benteng tangguh pertahanan paling strategis pasukan Amanawewang tersebut berhasil direbut Belanda. Lalu, pada tanggal 17 Februari 1907, pasukan Belanda berhasil menembus perkubuan Amanawewang dan mengepung beliau di istananya. Tapi saat itu, pasukan Belanda dibuat terperangah dan benar-benar meyakini bahwa Amanawewang kebal dari peluru. Ketika dalam kondisi terdesak, Amanawewang ditembak dari jarak dekat dan peluru hanya berasap menubruk tubuhnya. Setelah Belanda meninggalkan tempat itu, Amanawewang dengan tangannya sendiri membakar istananya yang terletak di Bukit Tundung Alu karena beliau tidak rela jika Belanda menginjakkan kaki di istananya. Sesungguhnya Belanda telah lelah. Segala cara upaya telah dilakukan, namun sosok Amanawewang tetap saja memperlihatkan pesonanya. Namun,
Seperti yang dikatakan Belanda, bahwa tak ada tembok yang tak dapat ditembus peluru emas. Pada tanggal 23 Juli 1907, pengkhianatan kerabatnya sendiri benar-benar nyata di depan mata beliau melalui 2 tukang pijit kepercayaannya yang menghubungi Belanda saat Amanawewang terlelap tidur di atas balai bambu. Oleh pasukan Belanda, tubuh Amanawewang langsung dijepit dengan 4 potong bambu, lalu diikat satu dengan balai bambu, kemudian diusung ke tangsi Belanda di Majene. Sebulan kemudian, Amanawewang disidang di Campalagian. Saat diputuskan vonis 20 tahun penjara oleh hakim ketua yang tidak lain adalah bangsawan Mandar sendiri. Sontak Amanawewang berdiri, menubruk meja hijau, menunjuk wajah hakim dan mengancam akan membunuhnya bila bebas nanti. Tak mau mengambil resiko, vonis dibatalkan dan pengadilan menyerahkan Amanawewang kepada pemerintah Belanda yang kemudian pada tanggal 24 Agustus 1907 ditawan di Benteng Rotterdam, Makassar. Setengah bulan kemudian dibawa ke Batavia dan diputuskan Amanawewang bersama 9 pengikutnya diberi hukuman pengasingan luar negeri dalam kawasan pemerintahan Belanda. Namun, keputusan itu diubah menjadi pengasingan dalam negeri, yakni di Pulau Belitung. Setelah menjalani 37 tahun pengasingan, tanggal 1 Desember 1944 dinyatakan bebas oleh pemerintah Jepang. Pada tanggal 14 April 1945, beliau meninggalkan Pulau Belitung. Dan pada tanggal 22 Mei 1945 tiba di Bakbabulo, Pamboang dan diboyong tanpa pernah menginjakkan kaki di tanah hingga tiba di Banggai. Tanggal 11 April 1967, di usia 113 tahun, beliau wafat dan dimakamkan di Limboro, tidak jauh dari Sungai Mandar.